Pembatasan jam operasional dan penumpang yang dilakukan oleh KCL menyusul pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Para penumpang komuter lain pun mengapresiasi pemerintah tentang social distancing yang sudah mulai berjalan cukup efektif dan sudah mulai diperketat. Iya, pertama saya naik sih waktu minggu kemarin nggak boleh lebih dari 5 di kursi. Tapi begitu banyak penumpang, akhirnya sama aja jejel-jejelan juga. Di kereta sendiri? Iya, di kereta. Tapi kalau sekarang nggak. Sekarang udah mulai dibatasin dan banyak petugas. Jadi tertib. Menurut saya untuk pembatasan jam kerja ini, kalau untuk dari saya pribadi, dari pekerja ini, kalau sekarang kan untuk di Depok ini sekarang baru berlaku ya tanggal 15 ini. Kemungkinan kalau di transportasi ini sudah lumayan. Jadi kita sebagai pengguna sudah dibatasi untuk masalah social distancing-nya segala macamnya. Adapun jam operasional komuter lain yang berubah mengikuti jam operasional KCI, hari ini adalah rute keberangkatan terakhir dari Manggarai ke Bekasi, yakni pukul 19.50 waktu Indonesia Barat, dan rute Manggarai ke Bogor, yakni pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Amelia Arziti Azron, Nusantara TV melaporkan. Ketua Umum PMI Pusat Yusuf Kala mengungkapkan operasi penyemprotan disinfektan merupakan bagian dari upaya PMI untuk melakukan mitigasi atau mengurangi penyebaran virus sebagaimana yang juga dilakukan pada banyak negara yang terjangkit pandemi COVID-19. Yusuf Kala menambahkan, segala upaya yang dilakukan para relawan tidak akan optimal jika tidak dibarengi dengan upaya masyarakat untuk disiplin dalam menjaga kebersihan dan menerapkan kebijakan jaga jarak. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan berterima kasih atas operasi penyemprotan desinfektan yang rutin dilakukan PMI di wilayah ibu kota. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada PMI yang sigap, cepat, dan bergerak masif untuk membantu melakukan disinfeksi di kawasan Jakarta, sterilisasi di kawasan Jakarta. Dan alat-alat yang digunakan adalah alat-alat yang sangat sesuai dengan apa yang harus dilakukan, yaitu membuat embun, di mana embun itu mengandung zat-zat kimia yang bisa melakukan sterilisasi. Pada kesempatan ini pula, Anies bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana mendampingi Ketua Umum PMI Yusuf Kala melepas pemberangkatan mobil Gunner PMI yang akan melakukan operasi penyemprotan berskala besar di wilayah DKI Jakarta. Kamis siang, warga dihebohkan dengan adanya pejalan kaki yang tiba-tiba jatuh pingsan di Jalan Raya Sukabumi Cianjur, Simpang Selakaso, Sukabumi, Jawa Barat. Petugas kepolisian pun langsung berupaya mengevakuasi pejalan kaki tersebut dengan menggunakan alat pelindung diri. Petugas medis pun datang dan langsung membawanya ke rumah sakit terdekat. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 di mana pasien masih menjalani pemeriksaan medis. Nggak tahu, udah tergeletak di sana. Pinggir jalan? Iya. Dari mana, Ceh? Nggak tahu dari arah sana, Pas saya lagi duduk di sini, pas nengok udah tergeletak gitu. Tergeletak. Ya, terus Penyebaran COVID-19 di wilayah kota dan Kabupaten Sukabumi terus meningkat. Data dari Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Kabupaten menyatakan, kini orang dalam pemantauan berjumlah 3.535 orang dan pasien dalam pengawasan berjumlah 86 orang. Sementara itu di Kota Sukabumi jumlah positif COVID-19 berjumlah 10 orang, dalam pemantauan berjumlah 9 orang dan 1 orang dinyatakan sembuh. Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi mengatakan korban bertambah masih dalam satu institusi. Seluruhnya kini berjumlah 10 orang dinyatakan positif. Informasi terbaru yang sudah kami dapatkan dari Labkes Provinsi Jawa Barat yang awalnya data per tanggal 14 kemarin berjumlah 8 orang, sehingga total jumlah pasien yang terkonfirmasi ataupun positif COVID-19 ini totalnya 10 orang. 2 orang yang datanya baru kami dapatkan yang sudah terkonfirmasi ini perlu kami sampaikan saat ini kondisinya sehat.
dan yang lain pun dalam kondisi sehat, tidak memerlukan alat bantu, tetapi tetap kami lakukan isolasi. Pemerintah berharap warga tenang dan tidak panik serta mengikuti arahan-arahan pemerintah dengan cara tetap di rumah dan menggunakan masker jika keluar rumah dan jaga jarak. Dari Sukabumi, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, Nia Fatimah melaporkan. Kepolisian daerah Polda Maluku Utara bersama Korem 152 Babulah mendirikan dapur lapangan atau dapur umum untuk membantu masyarakat yang terdampak virus corona. Dapur umum yang dibangun di lapangan perikanan Kelurahan Bastiong, Kota Ternate ini setiap harinya akan memproduksi 1.000 nasi bungkus siap saji untuk dibagikan kepada masyarakat Kota Ternate yang terdampak COVID-19. Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Rikwanto mengatakan, dapur umum yang dibangun oleh TNI Polri ini adalah untuk membantu masyarakat yang mengalami pelemahan ekonomi akibat mewabahnya virus corona, seperti para pekerja yang di PHK atau pekerja yang dirumahkan, serta para lansia. Jadi kita berharap masyarakat, terutama yang terdampak COVID ini secara ekonomi, tidak usah resah, ya, karena pemerintah selalu care, peduli sama warganya. Banyak program yang dilaksanakan, yang diantara yang cepat dan kelihatan harus segera dimulai adalah pembagian sembako dan dapur umum ini. Kita rencanakan setiap hari 1.000 bungkus, ya, tapi fluktuatif, tergantung nanti ada perkembangan permintaan kita perbanyak. Sementara itu, makanan siap saji atau nasi bungkus yang telah disiapkan akan diantar oleh anggota Babin Kaptipmas dan Babinsa ke kelurahan-kelurahan untuk diberikan kepada warga yang terdampak COVID-19. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusadi Arsad, kontributor Nusantara TV, melaporkan. Nusantara Sepekan akan kembali sesaat lagi.